Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingga Andrian Maulana dengan NIM 2066051110158. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan dari tugas 1, yaitu analisa soket chat yang menggunakan Wireshark dan Python. Nah, di sini untuk pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang ditampilkan Wireshark ketika server dan klien menggunakan komunikasi menggunakan TCP dan UDP. Nah, di sini saya sudah memiliki 4 file, yaitu TCP untuk klien dan server dan UDP untuk klien dan servernya. Maka di situ saya akan kita akan menggunakan CMD untuk saling berkomunikasi. CMD. Oke, kita butuh satu lagi untuk sebagai klien, CMD. Nah, jadi gini ya. Di sini akan saya setting untuk menjadikan server, lalu di sini akan menjadikan klien. Oke. Nah, untuk di Wireshark-nya sendiri kita agar melihat si komunikasinya itu berjalan baik, itu kita ceknya melalui Wireshark ini. Untuk Wireshark-nya kita start dulu ya. Kita setting TCP. Nah, karena saya sendiri menggunakan port untuk TCP-nya itu 1 sampai 5, maka di Wireshark-nya pun saya memilih port 1 sampai 5. Nah, ini kita enter. Di sini masih kosong ya. Kita pertama run dulu. Nunggu koneksi untuk di bagian servernya dan klien kita run, maka keduanya akan saling terhubung ya. Ini terhubung dengan si kliennya itu sendiri. Pertama, klien kita akan coba untuk mengirim pesan hai. Nah, di servernya sendiri itu akan menampilkan pesan dari si kliennya itu sendiri akan masuk ke data si server. Lalu servernya aku akan mencoba mengirim pesan halo. Nah, di sini tertampil ya, servernya pun masuk untuk ke kliennya, tertampil seperti halo. Kita coba cek di Wireshark-nya. Nah, di Wireshark-nya sendiri itu tertampil ya bahwa keduanya itu saling terhubung. Lalu tadi kan klien mengirim pesan untuk ke server. Di sini sudah ada. Di sini terlihat jelas bahwa pesannya itu benar-benar masuk ke si server ya. Ini diterima oleh server dan servernya pun mengirim pesan kembali ke klien. Tadi contohnya halo. Nah, ini bukti bahwa si server dan klien itu saling terhubung. Baik, itu untuk TCP ya. Untuk TCP kita akan mencoba untuk untuk UDP-nya sendiri. Kita coba panggil CMD lagi. Satu untuk server, satu untuk klien. CMD. Oke, baik. Di sini satu lagi kita ubah dari TCP menjadi UDP. UDP. Ini klien. Lalu yang di sini menjadi server. UDP. Untuk di sininya jangan lupa untuk mengubah dari TCP menjadi UDP ya. Baik, di situ sudah. Lalu di bagian ininya pun kita enter dan enter. Nah, di sini akan tertampil bahwa terhubung ke UDP server. Ketik exit dan UDP server aktif dan menunggu pesan. Di sini itu terbukti bahwa keduanya saling terhubung ya. Kita akan coba kirim pesan lagi, hai. Nah, si servernya akan menampilkan bahwa kliennya itu memiliki IP address dan
dia menggunakan port 53851 63851 seperti itu, dan itu ada pesannya seperti yang ada di klien tadi ya, hi gitu. Kita akan mencoba dari server halo. Nah, ketika di klien maka akan masuk juga pesan halo tapi tidak dengan IP-nya gitu. Jadi perbedaannya seperti itu ya tadi antara UDP dan TCP. Baik, selanjutnya kita akan mencoba yang iya, buktinya. Nah, buktinya sendiri di sini aja ya. Tuh, tadi dari klien mengirim pesan hi dan untuk si servernya mengirim pesan halo. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk ke soal yang kedua, mengganti salah satu port yang ada di server atau klien, kemudian apa yang akan terjadi gitu. Kita akan coba untuk mengubah di klien kali ya. Di klien kita akan mencoba dari 12345 saya akan mengubah menjadi 123 saja ya. 123. Lalu saya akan langsung mencobanya di CMD lagi. CMD. Oke. Kita butuh satu lagi CMD. Baik. Nah, satu klien, satu server ya. Klien. Allah. Nah, kita enter, lalu kita enter di bagian sini ya. Nah, jadi ketika kita mengubah si mengubah si portnya sesuai di soal, mengganti salah satu port, maka dia akan menampilkan tanda error yang ngebuat si klien dan si server itu tidak bisa saling terhubung karena perbedaannya port itu sendiri. Jadi ia akan menampilkan bukti bahwa bahwa si klien atau si servernya itu error gitu. Jadi mereka tidak bisa saling terhubung. Maka hasil yang didapatkan adalah server dan klien jika tidak memiliki port yang sama, mereka tidak akan bisa terhubung. Seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke nomor 3. Menggunakan server, TCP dan klien UDP maupun sebaliknya. Jelaskan apakah yang terjadi. Jadi di sini menggunakan satu server dari TCP dan klien dari UDP ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, TCP dan UDP itu berbeda. Mari kita coba lihat kembali. Kita perbaiki dulu. Nah, oke, kita buka ulang ya. TCP, CMD ya, CMD. Satu lagi CMD. Oke. Ini CMD-nya TCP-nya sebagai server, UDP-nya sebagai klien. Kita coba dulu. TCP-nya sebagai server, UDP-nya sebagai klien. UDP. Baik, kita coba. Ketika tadi error ya, untuk nomor 2 itu error itu, maka di sininya tidak akan menampilkan apapun. Seperti itu ya. Ini kita akan coba untuk melihat TCP apakah dia tertampil atau enggak ya di sini. Tapi dari keduanya itu udah terlihat berbeda. TCP dan UDP itu tidak tahu bisa gimana. Nah, di sini sebenarnya untuk TCP-nya ini sedang menunggu koneksi ya. Dia mencari sebuah klien, tapi dia tidak menemukan karena
TCP dan UDP itu berbeda. Maka si klien dari UDP itu tidak bisa terkoneksi dengan TCP. Jadi meskipun di sini di UDP-nya sendiri terlihat terhubung ya, terhubung ke UDP server, dia tidak bisa menampilkan apapun. Contoh, klien mengirim pesan ya, eh, halo, gini. Nah, dia akan menampilkan pesan error karena si UDP-nya ini sendiri tidak mendapatkan port untuk si servernya itu. Maka dia akan menampilkan pesan error seperti ini. Sedangkan untuk TCP-nya itu sendiri masih tetap menunggu koneksi. Dan untuk melihat di Wireshark itu memang tidak ada karena memang si server dan si klien itu tidak bisa terhubung. Makanya tadi tertampil bahwa ada sebuah error ya, ada error. Begitu. Kita coba UDP. Nah, dia tertampil tapi tidak ada tujuannya kemana. Jadi ya sudah, tandanya dia dia tidak ada yang bisa dikasih gitu. Tadi kan saya ngirimnya halo, tapi nggak tahu itu destinasinya dia tidak ditemukan karena si servernya sendiri itu tidak dapat gitu. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan dari saya. Terima kasih telah melihat video kali ini untuk tugas pertama yaitu analisa socket chat. Saya mohon maaf jika perkataan saya kurang jelas dan mungkin banyak salah-salah katanya. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.